Tak netral saat lomba, dua juri dan MC LCC resmi di blacklist. Akhirnya, kedua pejabat tinggi sekaligus MC kontroversi di LCC 4 Pilar di Kalbar dinonaktifkan oleh MPR RI karena dinilai tidak fair dalam penilaian lomba tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Tidak hanya itu saja, keputusan kedua juri cerdas ini, yakni Indri Wahyudi dan Dian Stasita, telah memicu kegaduhan dan merugikan peserta dari SMA Negeri 1 Pontianak. Komisi 2 DPR RI Rifki Nizabi meminta DPR tidak lagi melibatkan kedua juri cerdas ini dalam kegiatan serupa di masa mendatang. Termasuk kedua MC yang tidak netral ini pun juga ikut di blacklist. Kira-kira puas tidak sanksi untuk mereka ini? Bagaimana menurut kamu? Lomba cerdas cermat berujung kontroversi, bahkan juri terancam di blacklist. Wah, ini rame banget ya guys ya. Buat kalian yang belum mengikuti berita ini, Mbak Inem sedikit kasih ringkasan ya. Jadi guys, ada kegiatan cerdas cermat itu namanya LCC 4 Pilar MPR. Ya, juri-jurinya ini keren-keren ya. Salah satunya juga ada perwakilan dari MPR-nya langsung. Di mana di sini itu terjadi perdebatan antara satu peserta dengan satu peserta lainnya, mendapatkan pertanyaannya sama, jawabannya mereka pun juga sama, tetapi ada satu sekolah yang dianggap artikulasinya kurang bagus sehingga dianggap salah dan diberi nilai -5. Kemudian salah satu perwakilan dari sekolahan yang disalahkan itu mereka protes guys. Juri, kenapa ini kok disalahke? Padahal jawaban kami sama loh dengan jawaban dari sekolah lain. Kok sekolah lain benar, kok kami disalahkan? Nah, di saat putri bangsa itu protes, juri-juri ini memberikan jawaban yang bagi masyarakat ini tidak masuk akal. Yang dimana alasannya tidak terdengar jelas, ucapannya, artikulasi penataan kata yang kurang tepat, itu dianggap juri tidak bisa menerima jawaban anak itu dengan baik dan diberi nilai -5. Nah, di sini memicu kemarahan publik ya. Si juri dianggap tidak profesional, dianggap ada dibayar di belakang, lalu dianggap kupingnya bermasalah, sampai-sampai juri-juri ini dicek harta kekayaannya. Dikulik-kulik, dicari kesalahannya dan terancam di blacklist. Coba deh kalau kalian berada di posisi juri, kalian akan seperti apa? Apakah kalian akan melihat lagi videonya, mengulang lagi videonya, karena kan itu ditampilkan secara live streaming ya, atau mungkin dicek dulu, apabila benar bisa ditandingkan lagi berdua dengan soal yang baru lagi sehingga bisa menemukan mana pemenangnya. Memang guys, sudah berjalan lombanya, mungkin tidak bisa diulang lagi, tapi setidaknya dengan viralnya kejadian ini bisa untuk pembelajaran ke depannya. Kegiatan-kegiatan atau lomba-lomba cerdas cermat itu nanti ke depannya itu bisa lebih bijak juri-jurinya dan benar-benar bisa memberikan nilai yang bagus, setidaknya keadilan bagi siswa-siswa ini supaya tidak terulang ke depannya. Karena kalau sudah jadi perhatian publik kayak gini, itu benar-benar masyarakat sudah geram ya, karena apalagi sekarang sudah medsos, sudah gampang banget tersebar. Kalau zaman dahulu kan tetap juri paling mutlak ya, juri paling mutlak, mau seperti apapun jurinya senang itu yang juara, ya itu yang menang. Nah, kalau sekarang udah nggak bisa, media sosial sudah seperti ini, siti-siti viral. Coba kalau kalian jadi juri, kalian harus seperti apa? Ini skor lomba cerdas cermat 4 Pilar MPR RI. Coba kalian perhatiin, ini fit seharusnya yang SMA 1 Pontianak yang menang ya. Nah, coba lihat skornya yang dari grup B yang Sambas itu 90 poin. Grup C SMA N1 Pontianak 70 poin. Jadi coba kita hitung, kalau dia yang grup B itu nggak dapat tambahan 10 poin, seharusnya dia 80 poin. Nah, kalau yang grup C dari SMA N1 Pontianak 70 poin setelah dikurangin 5 poin dan nggak dapat 10 poin karena sosnya dia bener jawab itu tetap dapat 10 poin ya. Jadi 75 kalau kita 70 kita balikin 5 poin yang dikurangin itu jadi 75. Plus dia bener jawab dapat 10 poin jadinya 85. Sedangkan yang Sambas itu yang grup B ya tetap 80 poinnya karena dia nggak ditambahin 10 kan, nggak jawab. Kita anggapnya dia nggak jawab jadi nggak dapat 10 poinnya. Jadi 85 yang Pontianak, yang Sambas itu dapat 80 aja. Jadi juara 1 itu seharusnya yang Pontianak, SMA N1 Pontianak. Nah, ini Ketua Komisi 2 DPR, ini sih bagus ya. Jadi dia kasih beasiswa buat Josepa ini, nanti setelah lulus SMA dapat beasiswa ke Cina.
Tapi peserta lombanya kan banyak ya, jadi kayaknya gimana ya? Dan hasil lombanya nggak berubah. Nah, ini Ketua Komisi 10 DPR RI dorong agar lombanya diulang. Seharusnya sih nggak perlu ya Bu ya, menurut saya. Diulang ya capek juga. Soalnya anggaran buat ngadain lombanya itu sampai 30 M loh. Walaupun hadiah buat juara pertama cuma 10 juta, hadiah buat juara kedua 7,5 juta ya saya dengar ya. Jelas-jelas kita lihat skornya aja, nanti tinggal diubah aja, dibalikin skornya ke semula. Yang Pontianak udah fix menang itu. Menurut kalian gimana teman-teman? Coba komen deh. Gimana ini seharusnya ya? Ngomong-ngomong sampai sekarang nggak ada tuh klarifikasi dari juri-juri itu 2 orang itu ya. Juri-juri ini nggak ada klarifikasinya loh. Sampai sekarang nggak ada permintaan maaf juga. Gimana tuh? Juri yang blunder di LCC 4 Pilar kemarin itu bukan orang sembarangan teman-teman. Mereka adalah internal MPR itu sendiri. Mereka ditunjuk dan dipilih karena dianggap mampu memahami substansi bahkan nilai-nilai dari 4 pilar, mampu memberikan penilaian yang objektif, dan mampu merepresentasikan dengan baik internal dan kualitas MPR. Makanya mereka dipercaya untuk menjadi dewan juri. Tapi sayangnya, apa yang telah dipertontonkan di hadapan publik itu adalah hal yang teramat sangat memalukan. Karena yang sedang dipermasalahkan bukan hanya terkait penilaian, tapi bagaimana kesalahan tersebut dibarengi dengan inkonsistensi dan juga arogansi. Jawaban dengan substansi sama bisa memiliki penilaian yang berbeda. Ini adalah ketidakfokusan atau keberpihakan. Di titik ini wajar jika publik merembet dan mempertanyakan hal yang lebih besar lagi. Jika pejabat yang dianggap kompeten saja bisa melakukan kesalahan fatal dalam penilaian yang tidak objektif, tidak adil, bahkan cenderung mengarah ke anti kritik, lantas bagaimana dengan kualitas pejabat lainnya di internal MPR itu sendiri? Selain permohonan maaf, penonaktifan juri, dan evaluasi, terus apa pertanggungjawabannya? Ketika anak ini memencet bel Iya, dan kemudian menjawab dengan penuh percaya diri, betul. semua clear. Iya, Kita saja yang menontonnya jelas dengarnya. iya. Apalagi yang harusnya dewan juri yang hanya jarak beberapa meter. Iya, kita di Palu saya dengar. Di Palu saja dengar, jauhnya di Palu kita bisa dengar di bareng. Apalagi dewan juri. Dekat ya. Saya masih bayangkan itu mukanya itu anak kesian. Iya, iya. Ekspresinya kemudian disorot lagi dengan media. Dia mulai pakai salnya, Polos ya, dengan polos. dengan mata yang mulai ingin menangis tapi Iya, malu, Iya, betul. rasa tidak puas, Iya. merasa diri kok bisa. Iya, Karena jawaban saya sama. betul. Yang saya salut dari anak ini adalah dia tidak cepat menyerah, Pak. Betul. Itu mental yang luar biasa. Luar biasa. Karena dia merasa benar dan kemudian dia merasa bahwa apa bedanya saya dengan dia. Betul. Maka kemudian dia dengan sangat santun menurut Betul, saya, betul, tidak dengan amarah, tapi ekspresi yang cukup santun. Iya, Dia mengatakan maaf, izin. izin, Iya. dewan juri. Heeh. Jawaban saya juga sama Sama dengan aja. jawaban yang ada ini, yang Iya, temannya. ya. Menurut saya, apa yang dilakukan anak ini menjadi inspirasi Betul. bagi generasi-generasi muda kita Betul. ke depan, bahwa jangan takut untuk mengatakan yang Iya. benar. Ya, jadi tim B minus 5. Izin sebentar, Ibu, kok bisa minus 5? Kan jawaban kami sama, Bu. Jadi maksud Anda saya ini pikun? Iya. Seorang guru senior yang PNS bersertifikasi diragukan kekredibilitasannya. Saya guru udah lama loh di sini ya. Kan yang juri kita, yang juri saya, ya kan? Kok bisa? Iya, sama jawabannya Bu Yogi. Saya aja dengar Kak Diko di belakang. Rizka, dirimu ini cuma staf tata usaha. Kau kan pergi aja sana ke staf tata usaha. Nggak ada hubungannya dengan penjurian cerdas cermat ini. Yang juri ini guru-guru ya. TU kamu kok mundur aja ke sana, ribet amat. Nggak usah ikut campur ya. Jadi maksudnya ini Anda meragukan kekredibilitan saya ini ya. Nggak bisa ya. Tapi kan memang betul tadi, Bu. Kasih minus 50.